Pernahkah kalian melewati jalan yang sunyi, tapi rasanya ada yang mengawasi dari gelap? Malam itu, di tikungan Brebes, seorang sopir truk mengalami mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupakan. Kepala manusia menggelinding di aspal, sosok tubuh tanpa kepala mengintai dari kabin, dan suara serak yang memanggil namanya di tengah malam. Kalian pikir itu cuma cerita angker sopir lama? Salah besar. Apa yang terjadi di tikungan ini nyata, dan malam ini kita akan membongkar seluruh kisahnya. Mulai dari sopir yang pertama kali melihat kepala itu, hingga malam-malam mencekam yang membuat banyak sopir trauma seumur hidup. Siapkan nyali kalian, karena yang akan kalian lihat bukan sekadar hantu biasa. Tikungan Brebes punya cara sendiri untuk menagih dendam. Jangan menoleh ke belakang, karena mungkin dia sedang melihatmu. Malam itu, udara di Brebes panasnya agak ketulungan. Meskipun jarum jam udah lewat tengah malam, hawa dari aspal jalan Pantura masih aja bikin gerah. Truk-truk besar melintas jarang-jarang, kebanyakan sopir udah berhenti istirahat di warung-warung pinggir jalan yang lampunya tinggal remang. Udara kering bercampur bau solar dan debu bikin tenggorokan rasanya gatal. Di tengah suasana itu, sebuah truk besar warna hijau tua melaju pelan, lampunya menembus gelap malam yang terasa panjang. Di balik kemudi, seorang sopir bernama Darto menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya keluar jendela yang setengah terbuka. Di radio tuanya, lagu dangdut lawas mengalun lirih, suaranya serak, kayak penyanyinya nyanyi dari jauh. "Ah, sepi banget malam ini," gumam Darto pelan sambil menepuk-nepuk setir. Matanya sayu, kelihatan capek banget. Dari Semarang dia berangkat habis maghrib, dan rencananya sampai Cikampek subuh buat ngantar sembako ke gudang langganan. Sebenarnya, dia udah biasa lewat jalur ini. Jalur Pantura udah kayak halaman rumahnya sendiri. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya beda. Dari tadi dia ngerasa hawa jalanan kayak berubah lebih lengang, lebih sunyi, bahkan jangkrik pun kayak malas bunyi. Darto sempat melirik jam di dashboard, 00,47, hampir jam 1. Biasanya di jam segitu, dia udah lewat Brebes dan masuk Tegal. Tapi malam ini, dia agak lambat karena truk sempat mogok kecil di daerah Losari. Sial, mesin udah tua, tapi bos gak mau ganti, keluhnya dalam hati. Dia nyalain rokok lagi. Ujungnya berpendar merah di tengah kabin gelap. Asap rokok menari-nari di udara, kena angin dari kaca yang terbuka sedikit. Dari luar, cuma suara ban truk yang bergesek sama aspal. Jalanan lurus, tapi di depan sana kelihatan tikungan lebar, tikungan yang udah terkenal di kalangan sopir sebagai tikungan Brebes. Banyak cerita soal tempat itu. Ada yang bilang pernah lihat bayangan orang berdiri di tengah jalan. Ada yang bilang dengar suara minta tolong, tapi pas dicari gak ada siapa-siapa. Bahkan, ada sopir yang ngaku sempat nyenggol sesuatu kayak orang, tapi pas dicek gak ada bekas apapun di jalan. Tapi Darto bukan tipe yang gampang percaya. Dia udah puluhan kali lewat situ, dan gak pernah lihat apa-apa selain tikungan tajam dan tanjakan kecil. Menurutnya, semua cerita itu cuma buat nakut-nakutin sopir baru biar hati-hati aja di tikungan. Angin malam tiba-tiba berubah arah. Darto refleks naikin kaca sedikit karena hawa dari luar mendadak dingin banget, kayak angin dari dalam kulkas. Padahal, udara tadi masih panas dan lembab. Dia garuk tengkuknya, lalu nengok sekilas ke kaca spion. Sekilas, kayak ada bayangan lewat di belakang truknya. Hitam, cepat banget, kayak kabut, tapi padat. Darto spontan menajamkan mata, tapi yang kelihatan cuma jalan kosong. Gak ada apa-apa. Lampu belakang truknya mantul ke jalan yang kosong dan sepi. Ah, paling cuma bayangan lampu dari arah belakang. Gumamnya lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Dia geser duduk, nyari posisi nyaman. Lagu di radio berubah, suara penyanyi perempuan terdengar agak sember. Tapi di sela lagu itu, Darto ngerasa kayak ada bisikan tipis, kecil banget, entah dari mana asalnya. Kayak seseorang nyebut namanya dari jauh. Darto, tangannya yang tadi santai disetir mendadak kaku. Dia kecilin volume radio, tapi suara itu gak muncul lagi. Hening, cuma mesin truk yang bergetar lembut. Ngantuk kali, Ti. Udah halu, katanya pada diri sendiri. Dia tepuk-tepuk pipi, berharap lebih segar. Tapi justru rasa dingin itu makin terasa di tengkuk, kayak ada napas yang meniup pelan. Dia nengok lagi ke kaca spion, kosong. Tapi tiba-tiba, dari sisi jalan kiri,
Lampu truknya nyorot sesuatu yang bikin jantungnya berhenti sejenak. Di antara semak dan pepohonan pisang di pinggir jalan, Darto lihat siluet seseorang berdiri. Tubuhnya kurus, tinggi, bajunya lusuh, tapi wajahnya gak kelihatan karena tertutup rambut panjang berantakan. Orang itu diam aja, gak bergerak sama sekali, cuma berdiri nunduk. Ya Allah, Darto spontan mengucap istighfar. Tapi dia gak berani berhenti. Dia injak gas pelan, berharap sosok itu cuma bayangan. Namun begitu truknya lewat, dari kaca spion, Darto jelas banget lihat sosok itu nengok cepat ke arah truknya. Kayak matanya ngikutin dari balik rambut hitam yang menutupi muka. Darto langsung buang pandangan dan fokus ke jalan. Napasnya ngos-ngosan. Padahal dia cuma duduk, jantungnya deg-degan kayak abis lari jauh. Tikungan itu makin dekat. Lampu-lampu jalan mulai jarang, dan cuma ada beberapa rumah kecil jauh di sisi kanan jalan. Tapi malam itu semua tampak mati. Gak ada lampu, gak ada cahaya, cuma gelap pekat yang disapu lampu depan truknya. Rasanya kayak masuk ke ruang kosong. Sunyi banget, bahkan suara jangkrik pun gak ada lagi. Duh, kenapa jalan ini sepi banget malam ini? Ya, Darto mulai gak tenang. Dia coba nyalain radio lagi, tapi suaranya tiba-tiba berubah jadi berisik kayak gangguan sinyal. Cuma suara kresek-kresek, diselingi suara kayak orang tertawa kecil, tapi samar banget. Dia langsung matiin radio. Tangannya agak gemetar waktu megang tombolnya. Udah, jangan aneh-aneh, Ti, fokus saja. Sebentar lagi lewat tikungan, abis itu lurus aja sampai Tegal. Gumamnya menenangkan diri sendiri. Truk mulai masuk ke tikungan. Lampu sorot depan memantul ke rambut tikung tajam yang cat kuningnya udah pudar. Di depan, jalan agak menurun sedikit, dan dari kejauhan kayak ada sesuatu bulat di tengah aspal. Awalnya Darto pikir itu batu, tapi posisi benda itu di tengah banget, dan bentuknya aneh. Dia rem sedikit biar truk gak nabrak. Lampu depan makin jelas nyorot benda itu. Bentuknya bulat, tapi ada yang janggal kayak punya rambut. Darto merapatkan matanya, nyengir kecil. Ah, paling helm jatuh. Tapi makin dekat, wajahnya pelan-pelan berubah pucat. Karena benda itu bukan helm, bukan juga batu. Itu, kayak kepala manusia. Truknya masih jalan pelan, tapi Darto langsung panik dan injak rem mendadak. Ban nyeret panjang, suara berdecit memecah keheningan. Truk berhenti cuma beberapa meter dari benda itu. Darto kaku di tempat. Lampu depan truknya menyorot jelas bentuk itu. Kepala manusia. Rambut panjang, kusut, sebagian menempel di aspal. Wajahnya pucat, matanya terbuka setengah, dan bibirnya seperti mau senyum. Tapi yang paling bikin darah Darto beku, kepala itu menggelinding pelan ke arah truknya. Deg, deg, deg. Darto bisa ngerasain jantungnya berdebar gak karuan. Dia pengen kabur, tapi kaki dan tangannya kaku. Pandangannya cuma terpaku ke kepala itu yang terus bergulir. Makin dekat, dia sempat tutup mata sebentar, berharap itu cuma halusinasi. Tapi begitu buka lagi, kepala itu udah berhenti tepat di depan ban truk. Diam, tapi matanya masih terbuka, natap ke arah Darto. Keringat dingin turun dari pelipisnya. Dia tarik napas panjang, mencoba berpikir logis. Mungkin itu cuma boneka. Ya, boneka buat ngerjain sopir. Tapi suara hatinya sendiri terdengar ragu, karena gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada kendaraan lain, gak ada orang, cuma truknya dan kepala itu. Darto akhirnya memberanikan diri nyalain senter kecil dari dashboard. Tangannya gemetar waktu sorotin cahaya itu keluar jendela. Sinar putih dari senternya nyorot tepat ke kepala itu, dan jelas banget, itu manusia beneran. Kulitnya pucat, ada bercak darah di pipi, dan matanya sayu, kayak abis nangis. Darto refleks tarik tangan ke belakang, senter hampir jatuh. Astagfirullahaladzim, gumamnya sambil memejamkan mata. Tapi begitu dia buka lagi, kepala itu udah gak di tempat tadi. Hilang. Dia nengok ke kiri, ke kanan, ke spion. Kosong. Tapi di tengah keheningan itu, tiba-tiba ada suara kecil dari bawah truknya. Suara sesuatu yang menggelinding pelan, nabrak besi, lalu berhenti. Darto gak berani gerak, badannya kaku, tangan gemetar di setir. Dia cuma bisa berdoa dalam hati, semoga semua itu cuma mimpi. Tapi tiba-tiba, dari arah bawah, terdengar suara tawa kecil, pelan banget, kayak suara anak kecil yang lagi main petak umpet. Hihihihi. Darto spontan teriak kecil dan langsung nyalain mesin. Tapi saat mesin menyala, kaca depan truknya berembun tebal,
padahal gak ada hujan. Dan di embun itu, muncul jejak tangan jelas banget. Seperti seseorang dari luar nyentuh kaca dengan telapak yang dingin. Darto spontan mundur ke belakang, matanya membelalak. Ya Allah, ini apa sih? Jantungnya berdetak makin cepat. Dan untuk pertama kalinya, Darto benar-benar ngerasa takut di jalanan yang selama ini udah dia kenal luar kepala. Tikungan Brebes malam itu bukan lagi sekadar tanjakan sepi. Rasanya, tempat itu hidup. Dan sedang memperhatikannya. Angin berhenti. Radio mati total. Cuma suara napas Darto sendiri yang terdengar. Disusul bunyi lembut dari luar seperti sesuatu menggelinding pelan lagi. Dan saat dia beranikan diri nengok lewat kaca depan, di sana, di tengah cahaya lampu truk yang redup, kepala itu muncul lagi, menggelinding perlahan ke arah ban depan. Matanya terbuka penuh kali ini, dan bibirnya melengkung, membentuk senyum aneh yang dingin. Darto gak sadar, tangannya gemetar hebat di atas setir, tapi truknya masih diam. Udara di kabin makin sesak. Dia baru tahu satu hal malam itu, apapun yang sedang dia lihat, itu bukan manusia. Dan dari detik itu, Darto sadar, malam di tikungan Brebes baru saja dimulai. Malam makin larut. Jam di dashboard truk Darto udah lewat jam 1 lewat sedikit. Tapi dia masih bengong di balik kemudi. Lampu depan truknya tetap menyala, nyorot jalanan kosong yang membentang di depan. Tapi matanya cuma fokus ke satu titik tempat tadi dia lihat kepala itu menggelinding pelan, tepat di depan ban. Sekarang, benda itu udah gak kelihatan lagi. Tapi anehnya, Darto masih bisa ngerasain sesuatu di situ. Udara di depan truknya terasa berat, kayak ada yang berdiri di sana meskipun gak kelihatan. Dia nyalain rokok lagi, tapi tangannya gemetar parah sampai api korek hampir jatuh. Asap rokoknya naik pelan, tapi di tengah asap itu, dia sempat ngerasa kayak ada bayangan lewat cepat di depan kaca. Sekilas saja, kayak seseorang melintas tapi gak ninggalin bayangan lengkap, cuma bentuk samar. Darto usap mukanya, keringat dingin udah ngalir dari pelipis meskipun udara di luar makin dingin. Ini pasti karena ngantuk, Ti. Udah halu, bisiknya ke diri sendiri, memaksa senyum. Tapi senyum itu cuma bertahan sebentar, karena dari arah luar, tiba-tiba terdengar suara kecil. Kayak sesuatu yang ngetok pelan di bodi truknya. Tok, 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 pelan. Tapi jelas banget, sumber suaranya kayak dari belakang truk, dari arah bak yang penuh muatan karung sembako. Darto langsung matiin rokok dan pasang telinga. Suara itu berhenti. Tapi 5 detik kemudian, muncul lagi. Tok, tok, tok. Lebih cepat kali ini. Dia nekan klakson 2 kali, berharap itu cuma anak muda iseng atau hewan liar yang nyenggol bak. Tapi gak ada suara lain, gak ada gerakan apapun di luar. Hanya suara angin yang berdesir lewat daun pisang di sisi jalan. Darto akhirnya beranikan diri buka pintu truk pelan-pelan. Angin malam langsung nyergap wajahnya. Dingin banget. Dia pegang senter kecil yang selalu disimpan di dashboard. Lalu turun dari truk. Kakinya nyentuh aspal yang terasa lembab dan dingin. Siapa di situ? Hei, kalau mau numpang ngomong aja, jangan nakutin. Suaranya menggema di jalanan yang kosong. Tapi gak ada jawaban. Dia muter ke belakang truk, nyorot pakai senter. Cahaya putihnya menembus kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Muatan sembakonya masih rapi, tali pengikatnya gak ada yang longgar. Gak ada tanda-tanda orang, apalagi hewan. Tapi begitu dia geser sorotan senter ke tanah, matanya membelalak. Di atas aspal, ada bekas basah berbentuk bulat, kayak jejak darah yang baru aja netes. Warnanya gelap, tapi Darto tahu itu bukan air. Bau anyirnya nyengat banget. Dia mundur 1 langkah, menahan napas. Lalu tiba-tiba, dari bawah kolong truk, terdengar suara sesuatu menggelinding pelan. Darto otomatis nyorot ke bawah dan nyaris teriak. Di sana, di antara bayangan roda belakang, kepala itu ada lagi. Menggelinding pelan dari sisi kanan ke kiri, rambutnya terseret aspal, dan matanya terbuka lebar. Tapi yang bikin Darto hampir lemas, kepala itu berhenti tepat di bawah bak truk, lalu pelan-pelan senyum ke arah dia. Senyumnya nggak besar, cuma sedikit mengangkat bibir, tapi cukup buat bikin darah Darto serasa berhenti mengalir. Dia spontan mundur, senter jatuh ke tanah dan mati. Sekelilingnya langsung gelap total. Cuma cahaya redup dari lampu belakang truk yang masih nyala, bikin bayangan kepala itu kelihatan samar di bawah truk. Darto panik, tangannya nyari-nyari senter di tanah, tapi jari-jarinya gemetar parah. Pas senter itu akhirnya nyala lagi, kepala itu udah gak ada di tempat tadi. Hilang. Dia celingukan, nyorot ke kiri,
ke kanan, bahkan ke atas bak truk, kosong. Tapi baru aja dia ambil langkah buat balik ke kabin, tiba-tiba dari arah belakang truk terdengar suara berat, serak, kayak orang ngomong sambil seret napas. Darto. Suara itu pelan banget, tapi jelas. Nyebut namanya sendiri. Darto langsung kaku di tempat. Siapa? Siapa manggil nama gue? Gak ada jawaban. Tapi kali ini, angin yang lewat terasa aneh. Dingin, tapi kayak bawa bisikan tipis. Suara itu muncul lagi. Sekarang lebih dekat, tepat di belakang kupingnya. Tolongin aku. Darto langsung loncat naik ke kabin tanpa pikir panjang. Dia banting pintu truk sampai kaca bergetar, terus nyalain mesin buru-buru. Jantungnya masih deg-degan waktu dia injak gas pelan. Niatnya mau kabur aja dari situ, tapi truknya malah gak mau jalan. Mesin hidup, tapi ban kayak kehalang sesuatu. Dia injak gas lagi, suara mesin meraung, tapi truk cuma goyang dikit. Waduh, apaan lagi ini? Darto udah hampir nangis. Dia lihat ke kaca depan, dan waktu itu juga dia sadar kepala itu udah nongol lagi. Sekarang posisinya di depan truk, persis di tengah cahaya lampu. Rambutnya terurai lebat, menutupi sebagian muka. Tapi bagian mulutnya kelihatan jelas. Bibirnya bergerak pelan, seolah-olah bicara. Darto perhatiin baik-baik, walau takut setengah mati. Dia lihat jelas gerakan bibir itu membentuk kata, "Turunlah." Dia nggak tahu kenapa, tapi tubuhnya kayak dikendalikan sesuatu. Tangannya pelan-pelan buka pintu lagi. Kakinya turun ke aspal. Jantungnya makin kencang, napasnya pendek-pendek. Di luar, angin berhenti. Udara hening banget sampai detak jantungnya sendiri terdengar keras di telinga. Darto jalan beberapa langkah ke depan, mendekat ke arah kepala itu yang diam di tengah jalan. Cahaya lampu truk nyorot tepat ke wajah pucatnya. Dan waktu jaraknya tinggal 2 meter, Darto sadar kepala itu bukan cuma tergeletak, ada sesuatu di belakangnya. Bayangan hitam, kayak bentuk tubuh tanpa kepala. Berdiri diam beberapa meter di belakang kepala itu. Darto gak bisa ngambil napas. Badannya kaku. Tapi sebelum dia sempat mundur, kepala itu tiba-tiba menggelinding lagi, bukan menjauh, tapi mendekat ke kakinya. Gerakannya cepat banget. Darto teriak dan lompat ke belakang, senter di tangannya jatuh lagi. Tapi kali ini, dia dengar jelas suara itu ngomong, bukan bisik, bukan halus, tapi jelas banget. "Balikin tubuhku." Darto hampir kehilangan keseimbangan. Matanya mencari-cari arah suara itu. "Tubuhmu?" katanya spontan. Suaranya pecah, tapi gak ada jawaban. Dia sorot senter ke arah bayangan hitam tadi, dan hampir aja dia nyebut nama Tuhan keras-keras karena yang berdiri di sana sekarang bukan bayangan lagi. Itu benar-benar tubuh manusia tanpa kepala. Lengannya tergantung lemas, bajunya robek, dan darah kering menempel di dada dan bahu. Tubuh itu pelan-pelan melangkah ke depan, jalannya goyah tapi pasti. Tiap langkahnya menimbulkan suara srek, srek, kayak kaki yang nyeret di aspal. Darto mundur lagi, matanya nggak bisa lepas dari pemandangan itu. Kepala di depan terus menggelinding, tubuh di belakang terus mendekat. Sampai akhirnya, dua-duanya berhenti di tengah-tengah cahaya lampu. Lalu udara jadi hening total. Darto bisa ngerasa hawa di sekitarnya menekan dada. Kepala itu pelan-pelan berhenti, lalu bergerak sedikit ke kiri, kayak lagi nyari posisi. Tubuh tanpa kepala itu berhenti tepat di belakangnya. Dan dalam sekejap, kepala itu meloncat ke atas tubuhnya sendiri. Suara duk pelan terdengar, diikuti suara seperti tulang yang menyatu. Darto ngeri setengah mati waktu lihat kepala itu pelan-pelan tegak di atas lehernya. Miring sedikit, lalu menatap langsung ke arah dia. "Terima kasih." Suara itu pelan banget, tapi cukup buat bikin Darto mundur terburu-buru sampai punggungnya nabrak bemper truk. "Ya Allah, apa ini?" bisiknya lirih. Tapi sosok itu belum berhenti. Dia mulai melangkah maju, makin dekat ke arah Darto. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong. Ada senyum aneh di bibirnya, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang dingin banget. "Terima kasih, sudah berhenti," katanya lagi. Tapi kali ini, suaranya lebih berat, kayak 2 orang bicara bareng, satu suara laki-laki. Satu lagi kayak suara napas dari dalam tanah. Darto udah gak tahan. Dia langsung balik badan dan naik ke truk secepat mungkin. Tapi pas dia pegang pintu, kaca kabin bagian dalam tiba-tiba penuh embun lagi. Dan di situ, muncul bekas tulisan jari, pelan-pelan membentuk kata, "Aku ikut." Darto langsung masuk ke kabin, nyalain mesin tanpa mikir, injak gas kenceng-kencengnya. Ban truk selip sedikit tapi akhirnya melaju.
Dia gak peduli apa yang dia tinggalkan di belakang. Pokoknya dia mau keluar dari jalan itu malam itu juga. Tapi begitu truknya ngebut sekitar 100 meter, suara aneh terdengar lagi dari belakang kabin kayak sesuatu yang geser di lantai bak. Berat, pelan, tapi jelas. Darto melirik kaca spion, dan matanya langsung membesar. Di belakang, di atas bak truknya, ada sosok yang duduk, tubuh tanpa kepala. Tangannya berpegangan ke sisi bak, rambut panjang dari kepala yang gak tahu dari mana asalnya menutupi bahu. Sosok itu diam aja, tapi rambutnya berkibar kena angin malam. Darto gak bisa teriak, dia cuma bisa gaspol. Matanya basah, nafasnya putus-putus. Jalanan di depan gelap, tapi dia gak berani berhenti. Dia cuma bisa berharap tikungan itu segera berakhir. Dan ketika akhirnya dia keluar dari jalur itu, lampu jalan mulai muncul lagi satu persatu. Tapi di kaca spion, sosok itu masih ada. Masih duduk di bak truk, membisu. Tapi Darto tahu matanya sedang menatap ke dalam kabin, ke arahnya. Malam itu, Darto nggak tahu gimana caranya bisa sampai ke rest area berikutnya. Yang dia tahu cuma satu sejak kejadian itu, setiap dia nyetir malam-malam, kaca spion truknya selalu berembun. Dan di embun itu, selalu ada bekas telapak tangan. Udara dini hari di jalur Pantura itu terasa jauh berbeda dari biasanya. Biasanya Darto suka ngerasa tenang kalau udah keluar dari tikungan Brebes, karena artinya jalanan udah mulai lurus dan lempeng sampai ke arah Cirebon. Tapi malam itu, rasa lega itu gak ada. Justru dada Darto makin sesak. Dia udah gak dengar suara aneh lagi, gak ada bisikan, gak ada ketukan di bodi truk. Tapi perasaannya gak tenang sama sekali. Dari tadi dia ngelirik ke kaca spion kiri spion yang biasanya dia pakai buat mantau posisi ban belakang dan tiap kali matanya ke sana. Dia ngerasa kayak ada bayangan hitam yang duduk diam di bak. Dia udah coba gak lihat, tapi nalurinya kayak maksa buat ngecek terus. Setiap kali dia nengok, bayangan itu masih ada. Kadang samar, kadang jelas banget. Kadang kelihatan kayak orang lagi duduk bungkuk. Kadang cuma bentuk rambut panjang yang tergerai kena angin. Ya Allah, ini apaan sih sebenarnya? Darto gumam pelan. Tangan kanannya pegang setir erat banget sampai buku jarinya putih. Dia nyalain radio buat ngusir sepi. Tapi siaran yang muncul malah suara statik kayak radio rusak. Dia geser channel, tapi hasilnya sama. Cuma suara sepanjang yang makin lama makin keras. Sampai di tengah suara itu, muncul bisikan halus suara perempuan. Lirih, tapi deket banget. Darto, jangan tinggalin aku. Darto langsung matiin radio secepat mungkin. Dadanya naik turun, matanya celingukan ke sekeliling kabin. Tapi gak ada siapa-siapa. Cuma suara mesin truk yang bergetar lembut di bawah kakinya. Dia buka kaca sedikit buat ngambil udara. Tapi begitu angin masuk, dia nyium bau anyir. Bukan bau solar, bukan bau jalanan, tapi bau darah kering, pahit dan amis. Darto nutup kaca buru-buru. Tangannya gemetar. Dia tahu ada sesuatu yang gak beres. Dalam hati dia udah niat mau berhenti di SPBU depan, mau cuci muka, ngopi, atau paling gak ngobrol sama orang biar gak sendirian. Tapi pas dia lihat ke depan lampu jalan yang tadi masih banyak, sekarang udah mulai hilang satu-satu. Jalan berubah gelap lagi. Kabut muncul pelan-pelan dari sisi sawah. Udara makin dingin. Loh, ini kok balik ke jalur tadi lagi ya? Darto melirik kiri kanan. Rambu-rambunya mirip banget kayak yang tadi dia lewatin waktu lihat kepala itu pertama kali. Pohon pisang di kiri, pagar bambu di kanan. Bahkan dia ngerasa kayak lihat batu besar yang sama persis di sisi jalan. Gak mungkin. Darto nekan pedal gas, truknya melaju lebih cepat. Tapi anehnya, gak peduli seberapa jauh dia nyetir, pemandangan di depan gak berubah. Selalu pohon pisang, pagar bambu, batu besar. Selalu kabut tipis. Kayak truknya gak maju-maju. Dia mulai panik. Gak mungkin gue muter. Jalannya lurus, gak ada tikungan lagi. Teriaknya frustasi, seolah mau meyakinkan diri sendiri. Tapi waktu dia lihat speedometer, jarum udah di angka 80 km jam. Harusnya dia udah jauh dari situ. Tapi gak, dia masih di tempat yang sama. Dan saat itu juga, dari kaca spion tengah, dia ngelihat sesuatu bergerak cepat dari bak belakang. Rambut panjang yang tiba-tiba terangkat, kayak ditiup angin dari arah dalam. Darto langsung nengok refleks ke belakang dan nyaris nabrak kalau dia gak buru-buru injak rem. Truk langsung berhenti mendadak, bannya berdecit panjang di aspal. Dari balik kaca spion, dia lihat jelas, seseorang berdiri di atas bak truknya. Sosok itu tinggi,
pakai baju robek penuh noda gelap. Rambutnya panjang banget sampai nutup sebagian wajah. Tangannya menggenggam pinggiran bak. Tapi yang paling bikin bulu kuduk Darto berdiri, kepala sosok itu miring ke samping, seolah gak nyatu sempurna di leher. Tubuh itu gak bergerak lama, lalu perlahan, kepalanya mulai menunduk, matanya menatap ke arah Darto dari kaca spion. Darto, suara itu muncul di telinganya lagi. Tapi sekarang, suaranya bukan dari luar. Itu dari dalam kabin, dari belakang jok. Darto langsung nengok ke kursi penumpang, kosong. Tapi di jok itu, kainnya basah. Ada tetesan kecil berwarna gelap jatuh pelan ke lantai kabin. Tetesan darah. Darto udah gak kuat. Dia buka pintu kabin dan loncat keluar. Gak peduli malam, gak peduli truknya. Dia lari ke arah pinggir jalan. Lampu senter dari HP-nya cuma nyorot kabut tipis. Tapi begitu dia nengok ke arah truknya lagi, pemandangan itu bikin lututnya lemas. Di depan truknya ada kepala. Kepala yang sama. Menggelinding pelan ke arah kaki Darto. Rambutnya berantakan, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, bilang sesuatu pelan-pelan. Ngapain kabur, Ti? Darto mundur pelan. Matanya gak lepas dari kepala itu. Tapi dari belakang, ada suara langkah berat. Srek, srek, srek. Dia putar badan dan kali ini dia lihat jelas sosok tubuh tanpa kepala itu lagi. Sama seperti sebelumnya, tapi sekarang tangannya bawa sesuatu potongan kayu panjang yang ujungnya penuh darah kering. Tubuh itu berhenti sekitar 5 meter dari Darto. Lalu tiba-tiba, kepala yang tadi di tanah meloncat sendiri ke arah tubuh itu dan nempel di lehernya. Gerakannya cepat dan kasar, kayak maksa diri buat nyatu. Dan begitu nyatu, suara krek terdengar nyaring, diikuti jeritan kecil yang bikin dada Darto serasa dihantam. Setelah itu, sosok itu tegak lagi. Mukanya menghadap langsung ke arah Darto. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara serak. Gue gak mati karena kecelakaan. Darto bengong. Apa maksud lo? Suaranya pelan, tapi penuh takut. Sosok itu jalan maju pelan-pelan. Langkahnya berat, seolah menyeret kaki. Gue dibunuh. Di tikungan itu, gue cuma pengen ada yang dengar. Darto gak bisa ngomong. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, dan setiap langkahnya ninggalin bekas darah di aspal. Sampai akhirnya sosok itu berhenti tepat di depan Darto. Kurang dari 2 meter. Lu, sopir yang lewat malam itu. Lu lihat gue, tapi lu diem aja. Darto terdiam. Ingatannya pelan-pelan balik. 2 bulan lalu, dia memang pernah lewat tikungan itu malam-malam dan lihat kecelakaan motor di pinggir jalan. Tapi dia nggak berhenti karena takut dirampok. Waktu itu dia cuma lihat sepintas ada tubuh tergeletak dan pikirnya, pasti udah ada orang lain yang nolong. Tapi ternyata, lu lihat gue minta tolong, tapi lu lanjut jalan. Suara sosok itu bergetar, matanya berair tapi wajahnya kaku. Sekarang lu lihat hasilnya. Darto langsung jatuh berlutut, suaranya pelan. Gue nggak tahu, bang, gue kira lu udah ditolong. Sosok itu diam lama, angin berhenti, udara jadi pekat. Lalu tiba-tiba, dia angkat tangannya pelan-pelan, dan jari-jarinya nunjuk ke dada Darto. Sekarang gantian. Begitu kalimat itu keluar, semua lampu truk Darto padam. Gelap total. Dari dalam gelap itu, suara tawa kecil muncul aneh, serak, dan berulang. Darto teriak sekenceng-kencengnya, tapi suaranya kayak lenyap di sedot udara. Dia ngerasa kayak ada tangan dingin yang nyentuh bahunya, terus narik pelan ke belakang. Dia meronta, tapi tubuhnya kaku. Dunia di sekitarnya mulai berputar, suara mesin truk makin jauh, makin kabur. Sampai akhirnya semuanya gelap. Pagi-pagi banget, sekitar jam 6, seorang warga yang mau ke pasar nemuin truk Darto di pinggir jalan. Mesin masih nyala, pintu kabin kebuka. Darto duduk di kursinya, matanya terbuka lebar, tapi badannya kaku. Yang bikin warga ngeri, kaca depan truk penuh bekas tangan berdarah, dan di kaca spion sebelah kiri, ada bekas wajah. Kayak seseorang nempelin muka di situ, lengkap sama jejak darah di sekitar matanya. Waktu polisi dateng dan mindahin truknya, mereka nemu satu hal aneh di jok penumpang, sebatang kayu panjang. Ujungnya penuh darah kering. Sama persis kayak yang sering diceritain warga sekitar. Dan sampai sekarang, kata orang-orang yang sering lewat tikungan Brebes itu, setiap lewat tengah malam, suka ada truk yang pelan banget di jalur itu. Kadang cuma lampunya aja yang kelihatan,
tapi gak ada sopir di dalamnya. Kadang cuma suara mesin lewat, diikuti suara sesuatu yang menggelinding di aspal. Udara pagi di Brebes terasa hangat, tapi gak buat Darto. Badannya lemas, wajahnya pucat, dan matanya masih gelap, kayak baru keluar dari mimpi buruk yang panjang. Ia duduk di ruang tamu kontrakannya, gelisah, sambil ngupil-ngupil debu dari jaketnya sendiri. Tangannya masih gemetar, dan setiap kali dia nginget malam itu, rasanya kayak jantungnya dihantam ribuan jarum kecil. Tetangga kontrakan, Pak Syarif, yang tinggal di sebelah, sempat datang karena dengar suara teriakan Darto jam 3 dini hari. Pak Syarif cuma ngangguk-ngangguk pas Darto cerita, tapi mukanya serius banget. Jangan banyak ngomong dulu, nak, yang penting lo istirahat. Tapi gue jujur, gue juga sering dengar cerita sopir lain soal tikungan itu, kata Pak Syarif pelan. Darto cuma manggut-manggut. Tapi di dalam hatinya, satu hal jelas, tikungan Brebes itu bukan cuma cerita angker yang dibikin-bikin sopir. Malam itu, dia ketemu sendiri. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai terdengar. Beberapa sopir truk yang lewat tikungan itu malam-malam juga ngaku ngalamin hal yang sama. Kepala yang menggelinding di aspal, sosok tubuh tanpa kepala, dan suara-suara misterius yang bikin napas ngos-ngosan. Ada yang sampai kehilangan kesadaran beberapa menit. Ada yang truknya berhenti sendiri padahal mesin nyala. Bahkan ada satu sopir yang bilang, dia dengar seseorang bilang namanya di telinga. Tapi begitu dia nengok ke kabin, gak ada siapa-siapa. Darto makin penasaran, tapi juga makin takut. Ia gak mau lagi lewat tikungan itu malam-malam. Tapi pekerjaan mengharuskan dia tetap lewat. Seminggu kemudian, dia mesti nganter sembako ke Cirebon. Dia mutusin buat lewat siang. Tapi karena ada perbaikan jalan di jalur utama, dia harus muter lewat tikungan lagi sore hari. Di tengah perjalanan, ia ngerasa jalanan mulai sunyi. Angin sore masih hangat, tapi kabut tipis mulai muncul di sisi sawah. Darto menepuk-nepuk setir, berusaha menenangkan diri. Ah, pasti cuma perasaan aja. Udah lewat beberapa hari, gak mungkin terjadi lagi. Tapi begitu dia masuk ke tikungan, sesuatu bikin darahnya beku. Dari sisi kiri jalan, di antara pohon pisang dan pagar bambu, muncul bayangan hitam, sama seperti yang dia lihat malam itu. Tapi kali ini, bayangan itu lebih jelas. Tinggi, rambut panjang, tubuhnya bungkuk, dan matanya kosong. Darto menelan ludah, tangan gemetar. Ia mau mundur, tapi truknya berat. Ban truk berat banget, dan tikungan sempit. Bayangan itu pelan-pelan bergerak mendekat. Darto ngerasa kayak truknya terseret oleh sesuatu yang gak kelihatan. Napasnya tersengal, jantungnya mau copot rasanya. Dari kabin, senter kecil yang ia simpan di dashboard jatuh sendiri, menyala dan sorotannya menyorot bayangan itu. Wajah pucatnya kelihatan samar. Bibirnya bergerak, tapi gak keluar suara. Darto spontan teriak, "Astagfirullah, Allahu Akbar." Tapi anehnya, begitu ia tutup pintu kabin dan nyalain mesin, bayangan itu hilang. Tikungan kosong. Asap rokok dan debu jalanan masih menempel di udara. Tapi rasa dingin di tengkuknya tetap ada. Sesampainya di rest area, Darto bertemu sopir lain, Pak Joko. Pak Joko juga pernah ngalamin kejadian aneh di tikungan itu. Dia cerita, malam-malam dia lihat kepala menggelinding di aspal. Tapi waktu dia nyalain lampu truk lebih terang, kepala itu hilang. Lo gak sendirian, Ti. Banyak sopir yang ngalamin hal yang sama. Tapi gak ada yang berani cerita ke orang luar, kata Pak Joko. Darto makin penasaran. Ia mulai kumpulin cerita sopir lain. Ada yang bilang mereka dengar jeritan minta tolong, ada yang lihat bayangan tubuh tanpa kepala. Ada juga yang nemu truk berhenti sendiri dengan mesin nyala tapi sopir hilang. Semua kejadian punya satu kesamaan, terjadi di tikungan itu. Malam hari, dan selalu ada kepala yang menggelinding di aspal. Darto memutuskan buat cari informasi lebih lanjut. Ia tanya ke warga sekitar, tukang warung, bahkan polisi yang bertugas di jalan itu. Beberapa warga bilang, tikungan itu dulunya sering terjadi kecelakaan, banyak korban tewas, dan beberapa di antaranya nggak ketemu kepala atau tubuhnya terpisah. Polisi lokal cuma bisa geleng-geleng kepala. Mereka bilang, jalan itu berbahaya, tapi gak ada bukti nyata soal hantu. Tapi sopir yang sering lewat kadang cerita hal aneh, dan beberapa sampai trauma. Kita cuma bisa pasang rambu peringatan, tapi Darto ngerasa itu lebih dari sekadar kecelakaan. Ia yakin ada sesuatu yang ngikutin dan nunggu sopir yang lewat. Malam berikutnya, Darto harus lewat tikungan lagi.
Kali ini ia bawa satu teman, Mas Rudi, yang sopir truk juga. Mereka berdua mutusin buat lewat berdua, berharap kalau ada yang aneh. Gak sendirian, tapi begitu mereka masuk tikungan, kabut tebal muncul, lebih pekat daripada sebelumnya. Lampu truk cuma nyorot beberapa meter ke depan. Dari sisi kiri, lagi-lagi muncul bayangan tinggi dan bungkuk. Mas Rudi spontan ngerem. Truk berhenti, tapi bayangan itu gak hilang. Malah, kali ini, ada suara ketukan di bodi truk yang terdengar jelas. Tok, tok, tok. Mas Rudi, lo denger gak itu? Teriak Darto. Suaranya gemetar. Mas Rudi angguk pelan. Wajahnya pucat. Dengar suara ketukan, tapi gak ada siapa-siapa. Darto ngerasa ketakutan semakin menguasai tubuhnya. Tubuh tanpa kepala muncul dari sisi kanan, bergerak pelan, tapi pasti. Kepala yang menggelinding muncul dari depan, tepat di tengah jalan. Mereka berdua diam, gak ada yang berani gerak. Kepala itu berhenti persis di depan ban truk, matanya menatap ke mereka. Bibirnya bergerak, tapi gak keluar suara. Tiba-tiba, dari kabin belakang, terdengar suara serak. Gue gak mau sendirian. Ikut gue. Darto dan Mas Rudi spontan ngerasa kayak ditarik ke belakang truk. Napas mereka tersengal, jantung berdebar. Lampu truk berkelip-kelip. Malam itu, mereka berdua nyadar satu hal, tikungan Brebes bukan cuma tempat angker biasa. Ada sesuatu yang hidup di sana. Sesuatu yang dendam dan menunggu sopir yang lewat. Dan sejak malam itu, Darto gak pernah lagi lewat tikungan sendirian. Bahkan siang pun, ia ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Warga sekitar juga mulai curiga. Beberapa sopir menghilang tanpa jejak, truknya ditemukan di pinggir jalan, mesin nyala, pintu kabin terbuka, tapi sopirnya hilang. Cerita Darto dan Mas Rudi jadi bahan perbincangan sopir lain. Mereka mulai buat jadwal lewat tikungan siang-siang, dan beberapa mulai pasang kamera di kabin buat rekam apa yang terjadi malam-malam. Tapi gak ada satupun yang bisa jelasin kenapa kepala itu terus muncul. Atau kenapa tubuh tanpa kepala itu bisa bergerak sendiri. Darto cuma bisa berdoa tiap kali lewat. Dan tiap malam, sebelum tidur, ia selalu ngeliat ke arah jendela kamar, takut kalau bayangan itu lagi mengintai dari luar. Sejak kejadian itu, tikungan Brebes bukan sekadar jalan berbahaya lagi. Bagi Darto dan sopir lain yang pernah ngalamin, tikungan itu adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Sesuatu yang selalu menunggu sopir yang lengah. Dan kepala yang menggelinding di aspal adalah tanda pertama. Malam itu, Darto merasa napasnya berat sejak masuk wilayah Brebes. Udara malam panas, tapi entah kenapa tengkuknya terasa dingin luar biasa. Truk yang ia kendarai berisi sembako untuk pasar di Tegal, tapi pikirannya sama sekali gak fokus ke pekerjaan. Ia baru aja ngobrol sama Mas Rudi lewat telepon. Mas Rudi ngingetin, Darto, jangan lewat tikungan itu sendirian malam ini. Kalau bisa, istirahat dulu di SPBU sebelum masuk ke Brebes. Aku juga mau lewat jalur itu besok siang aja, tapi Darto nggak bisa mundur. Barang-barang udah di schedule, jadwal ketat, dan klien udah nunggu. Dengan tangan gemetar tapi memaksa setir stabil, dia masuk ke jalur tikungan itu. Lampu depan truk menembus gelap malam, tapi jarak pandang cuma beberapa meter. Kabut tipis menutupi permukaan aspal, membuat jalan terlihat basah padahal kering. Udara malam berubah sunyi. Bahkan suara jangkrik di sawah pun hilang. Hanya deru mesin truk dan suara ban bergesekan dengan aspal. Darto menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini cuma perasaan aja. Gak mungkin ada lagi yang ngikutin gue, gumamnya pelan. Tapi begitu dia melirik kaca spion, darahnya hampir beku. Di bak belakang truk, bayangan tubuh tanpa kepala muncul lagi. Tinggi, bungkuk, rambut panjang menutupi bahu. Tangannya menggenggam pinggiran bak truk, bergerak pelan seolah menimbang langkah. Darto spontan menekan rem ringan, tapi bayangan itu gak hilang. Bahkan, sorot lampu truk membuatnya tampak lebih jelas. Baju robek penuh noda gelap, kulit pucat, dan bagian leher kosong yang aneh. Hatinya berdebar kencang. Tangannya gemetar, tapi Darto memaksa tetap menahan setir. Dia sadar kalau sampai panik, bisa saja truk oleng ke tepi jalan yang sempit. Dari arah depan, terlihat sesuatu di aspal. Awalnya dia kira batu atau bekas ranting, tapi makin dekat, ia sadar itu kepala manusia yang menggelinding. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum dingin. Darto menelan ludah, jantungnya berdebar keras.
Dia mencoba mengingat nasihat Pak Syarif dan Mas Rudi. Jangan panik, fokus ke jalan, jangan berhenti di tikungan. Tapi kepala itu bergerak cepat, bergulir langsung ke arah truknya. Dia memutar setir secepat mungkin, tapi ban belakang nyaris nyentuh kepala itu. Kepala itu berhenti tepat di samping ban, matanya kosong menatap ke Darto. Seketika, kabin truk menjadi dingin luar biasa. Napas Darto berembun, padahal gak ada hujan. Angin malam berdesir di seluruh kabin, tapi suara aneh muncul dari kabin sendiri. Darto, ikut aku. Telinganya berdengung. Rasanya suara itu langsung masuk ke dalam kepala, bukan hanya lewat telinga. Tangannya gemetar hebat, kaki nyaris gak bisa injak pedal gas. Darto memutuskan untuk mengambil risiko ekstrem. Ia injak gas pelan, berharap kepala itu menjauh dari roda. Truk meluncur pelan, tapi begitu ia nengok spion, tubuh tanpa kepala itu bergerak ke kabin, seolah menunggu pintu terbuka. Panik, Darto menoleh ke dashboard, nyari benda apapun buat pertahanan. Tangannya menemukan tongkat kayu kecil yang ia bawa dari gudang. Ia pegang erat-erat, napas tersengal. Tiba-tiba, kepala yang diaspal meloncat sendiri ke arah kabin. Gerakannya cepat banget, mata kosong menatap lurus ke arah Darto. Darto refleks ayunkan tongkat ke kepala itu. Tapi sebelum mengenai, kepala itu berhenti, melayang beberapa sentimeter di udara, lalu perlahan kembali ke aspal. Tubuh tanpa kepala bergerak mendekat, langkahnya berat. Bau anyir darah menusuk hidung Darto. Tangannya hampir gemetar lepas, tapi ia tahan. Dia sadar, satu-satunya cara buat selamat, melajukan truk secepat mungkin sampai keluar dari tikungan. Dengan napas tersengal, ia injak gas full. Truk berguncang, tapi perlahan mulai melewati tikungan. Kepala itu tetap bergulir di depan ban, tapi jaraknya mulai menjauh karena truk makin cepat. Tubuh tanpa kepala masih di belakang, tapi gerakannya pelan dan terlihat ragu. Tapi tepat saat Darto kira aman, dari sisi kabin terdengar suara bergetar di dalam truk. Kenapa kabur? Ikut aku. Tangan dingin menusuk bahu Darto. Ia menjerit keras, tangan menggenggam setir sekuat tenaga. Tubuhnya seperti ditarik mundur. Tapi ia gak mau lepas, truk terus melaju. Lampu jalan di depan mulai muncul lagi. Kabut perlahan hilang. Darto menoleh ke belakang, dan sosok itu perlahan menghilang ke kegelapan tikungan. Jantungnya masih berdetak kencang. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi dahi. Napasnya tersengal, tapi ia sadar, dia selamat malam itu. Setelah beberapa kilometer, ia berhenti di pinggir jalan, menepikan truk. Tubuhnya lemas, tangan gemetar, matanya berair. Ia nyadarin satu hal, tikungan Brebes malam itu bukan cuma angker biasa. Sosok itu bukan sekadar hantu biasa. Ada dendam, ada tujuan, dan kepala yang menggelinding itu adalah peringatan. Darto gak pernah lupa pengalaman malam itu. Setiap kali lewat jalur itu, ia selalu berdoa, berharap sesuatu gak ikut di truknya. Beberapa sopir yang ditemuinya di rest area juga mulai cerita pengalaman serupa. Ada yang bilang kepala itu muncul sendiri di aspal. Ada yang tubuh tanpa kepala muncul di kabin. Ada juga yang truk berhenti sendiri di tengah jalan gelap. Semua punya satu kesamaan, mereka gak pernah bisa jelasin kenapa sosok itu bisa gerak, bisa muncul, dan bisa berinteraksi. Darto mulai berpikir keras. Ia sadar, ini bukan sekadar cerita horor sopir lama. Tikungan Brebes malam itu punya sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu, dan sesuatu yang akan mengikuti siapapun yang lengah. Sejak malam itu, Darto selalu siap. Ia gak pernah lewat sendirian, selalu bawa teman atau minimal kamera untuk merekam kejadian. Tapi rasa takut selalu ikut, kepala yang menggelinding, tubuh tanpa kepala, bisikan dari kabin. Semuanya terus menghantui pikirannya. Dan Darto tahu, malam-malam berikutnya, pertemuan itu belum selesai. Beberapa hari setelah pengalaman malam horor itu, Darto masih trauma. Badannya lemas, matanya sering cekikikan sendiri kalau teringat kepala yang menggelinding atau tubuh tanpa kepala yang muncul di bak truknya. Tapi pekerjaan tetap memaksanya untuk lewat tikungan itu. Malam itu, Darto bawa truk yang lebih kecil dari biasanya, tapi isinya tetap sembako. Lampu truk nyala terang, tapi hati Darto tetap waspada. Ia sengaja bawa senter cadangan, HP full bateri, dan radio kecil. Kalau ada apa-apa, gue harus siap, bisiknya ke diri sendiri. Sore menjelang malam, jalanan Brebes mulai sepi. Angin malam berhembus pelan tapi dingin menusuk tulang.
Kabut tipis mulai muncul dari sisi sawah, menutupi aspal. Darto menyalakan lampu kabin lebih terang, berharap bisa lihat kalau ada sesuatu di dekat truk. Begitu ia masuk tikungan, perasaan mencekam langsung menyergap. Lampu depan truk menyorot aspal, tapi bayangan pohon pisang dan pagar bambu tampak lebih panjang dan gelap dari biasanya. Napas Darto tersengal, tangannya menempel erat di setel. Dari spion belakang, perlahan muncul sosok tubuh tanpa kepala, seperti malam sebelumnya. Kali ini, bayangan itu lebih dekat, langkahnya jelas terlihat di kabut tipis. Tubuh itu melangkah dengan gerakan lambat tapi pasti, seolah mengikuti setiap gerakan truk. Darto menelan ludah, mulutnya kering. Ia coba tarik napas panjang, tapi udara terasa berat. Tangannya gemetar, matanya nggak lepas dari spion. Tiba-tiba, dari aspal di depan ban, kepala itu muncul lagi. Menggelinding pelan, rambut panjang menutupi sebagian wajah, bibirnya tersenyum tipis. Kepala itu berhenti tepat di depan ban truk. Darto hampir menjerit, tapi ia menahan diri, sadar kalau panik bisa bikin truk oleng. Angin malam tiba-tiba berubah dingin. Suara deru mesin terdengar bergetar, tapi terdengar bisikan tipis dari kabin sendiri. Darto, ikut aku. Suara itu bukan dari luar. Rasanya langsung masuk ke kepala, menusuk pikiran. Tangannya gemetar, kaki nyaris gak bisa injak pedal gas. Darto sadar satu hal, ini bukan lagi di luar kabin, ini di dalam. Ia mencoba menengok ke kursi penumpang kosong. Tapi begitu sorot senter kecil menyorot lantai, terlihat bekas tetesan darah yang membentuk jalur dari kursi penumpang ke jok belakang. Seketika, pintu kabin belakang terbuka sendiri. Angin malam menyergap, senter hampir jatuh. Dari balik pintu, muncul bayangan tubuh tanpa kepala. Kali ini lebih dekat, berdiri di antara kursi belakang dan pintu samping. Darto teriak, tapi suara seolah hilang ditelan kabut. Tubuh itu berdiri diam, hanya menatap dengan tangan menggantung lemas. Gerakan lambat tapi pasti. Darto refleks memutar setel, tapi ban truk nyaris menabrak kepala yang masih di aspal. Ia injak gas pelan, truk bergerak maju. Kepala itu bergulir mengikuti roda, tapi kemudian meloncat ke kabin tepat ke arah jok sopir. Darto hampir lepas kendali. Tangannya memegangi setel sekuat tenaga, napas tersengal. Kepala itu bergerak pelan di lantai kabin, rambutnya menutupi wajah. Tapi bibirnya bergerak. Kali ini terdengar jelas, turun. Ikut aku. Hati Darto berdebar luar biasa. Ia tahu kalau dia berhenti, bisa jadi ini malam terakhirnya. Tapi kalau terus jalan, mungkin sosok itu bakal terus ngikutin. Ia nekat, injak gas secepat mungkin, berharap bisa keluar dari tikungan. Truk melaju, angin malam menerpa, tapi kepala itu tetap di lantai kabin, bergerak mendekat ke arah kursi sopir. Tiba-tiba, tubuh tanpa kepala melompat ke kabin, menutup sebagian kaca depan. Bau darah menusuk hidung Darto. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menahan setel. Sambil terus melaju, Darto meraih tongkat kayu kecil yang ia simpan di dashboard. Ia ayunkan ke kepala itu, berharap bisa menyingkirkannya. Kepala itu meloncat mundur ke lantai kabin, lalu kembali lagi. Darto menjerit keras, tapi suaranya seolah ditelan udara. Tubuh tanpa kepala menatap ke arahnya, tanpa ekspresi, tapi aura dendamnya terasa menekan. Dalam sekejap, kepala itu meloncat ke arah leher Darto. Ia refleks menunduk, dan kepala itu menggelinding lagi ke lantai kabin. Tubuh tanpa kepala menurunkan tangannya, tapi tetap berdiri di belakang, menatap lurus ke arah sopir. Darto nyadar satu hal, kepala itu bukan cuma benda, tapi semacam peringatan. Tubuh tanpa kepala itu menunggu sopir yang lengah, yang punya rasa bersalah atau ketakutan. Ia ambil napas dalam, tangan menggenggam setel, kaki menekan pedal gas full. Truk melaju lurus, keluar dari tikungan. Lampu jalan mulai muncul, kabut mulai tipis. Kepala itu tetap di lantai kabin, tapi tubuh tanpa kepala mulai mundur, perlahan menghilang ke gelap tikungan. Darto terengah, keringat dingin membasahi mukanya. Tangannya gemetar, napas tersengal. Tapi ia sadar, malam itu dia selamat lagi. Sejak malam itu, Darto nggak pernah lagi lewat tikungan itu sendirian. Bahkan siang pun, ia selalu waspada. Kepala yang menggelinding, tubuh tanpa kepala. Bisikan dari kabin semua masih menghantui pikirannya. Ia mulai mencatat pengalaman ini, berbicara dengan sopir lain. Berharap suatu hari ada yang bisa menjelaskan misteri tikungan Brebes. Tetapi satu hal jelas,
Kepala itu dan tubuh tanpa kepala tidak hanya sekadar hantu biasa. Mereka hidup, menunggu, dan siap mengikuti siapapun yang lengah di tikungan itu. Dan Darto tahu, suatu saat, pertemuan itu akan terjadi lagi. Beberapa minggu setelah malam yang paling menakutkan, Darto masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Kepala yang menggelinding, tubuh tanpa kepala. Bisikan yang menusuk pikiran semuanya muncul lagi dan lagi. Ia mulai ngerasa gak bisa hidup normal kalau tiap lewat tikungan itu. Tapi pekerjaan memaksa, klien menunggu, dan truknya harus jalan. Malam itu, Darto ditemani dua sopir lain, Mas Rudi dan Pak Joko. Mereka bertiga sepakat lewat tikungan pagi-pagi, berharap kabut belum muncul dan jalan masih terang. Tapi jalanan belum pernah sepagi itu sepi dan sunyi. Suara jangkrik bahkan terdengar jelas. Tapi ada suara lain, samar, dari sisi jalan seperti bisikan panjang dan tangisan. Darto menelan ludah, tangan menggenggam setir, mata menatap lurus ke depan. Mas Rudi duduk di samping, terlihat tegang, sedangkan Pak Joko fokus pegang GPS, tapi wajahnya pucat. Begitu masuk tikungan, suasana berubah drastis. Kabut tipis muncul lebih cepat, meski matahari baru sebentar muncul. Lampu truk menembus kabut, tapi bayangan pohon dan pagar bambu terlihat lebih gelap, lebih menakutkan. Dari spion belakang, perlahan muncul sosok tubuh tanpa kepala, berjalan pasti. Tapi gerakannya lebih cepat daripada malam-malam sebelumnya. Kepala yang menggelinding muncul di tengah jalan, langsung ke arah truk. Darto menekan rem ringan, tapi kepala itu berhenti tepat di depan ban, menatapnya dengan mata kosong, seolah menilai. Napasnya tersengal. Astagfirullah. Mas Rudi, Pak Joko, ini beneran, bisiknya, suara nyaris hilang. Mas Rudi cuma bisa mengangguk pelan, wajah pucat. Pak Joko menelan ludah, tangan gemetar di GPS. Tiba-tiba, dari kabin belakang, terdengar suara serak. Kenapa kabur? Ikut aku. Sosok tubuh tanpa kepala muncul di kabin lagi. Kali ini lebih dekat. Bau anyir darah menusuk hidung Darto. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memegang setir sekuat tenaga. Darto sadar satu hal, mereka nggak bisa mundur. Kalau berhenti, mungkin makhluk itu bakal masuk lebih dalam. Kalau jalan terus, harus fokus penuh. Ia tarik napas panjang, menenangkan diri. Ini malam terakhir. Gue harus keluar dari tikungan ini dengan selamat. Truk melaju pelan tapi mantap, melewati kepala yang menggelinding. Tubuh tanpa kepala mengikuti dari spion belakang. Langkahnya pasti. Darto menatap lurus ke jalan, tangan tetap di setir, kaki di pedal gas. Tiba-tiba, kepala itu meloncat ke kabin, tapi kali ini langsung di dashboard, tepat di depan setir. Matanya kosong menatap lurus ke Darto. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar jelas di kepala Darto. Lo, sopir yang selalu takut. Sekarang giliran lo. Darto gemetar hebat. Tapi ia sadar satu hal, kepala itu ingin sesuatu, bukan sekadar menakut-nakuti. Ia refleks bicara, suara gemetar. Gue minta maaf. Gue nggak sengaja. Gue nggak bermaksud. Tubuh tanpa kepala diam sebentar. Gerakannya pelan. Kepala yang menggelinding menatap, seperti menilai ketulusan Darto. Beberapa detik terasa seperti jam, tapi tiba-tiba, sesuatu aneh terjadi. Kepala itu meloncat sendiri ke jok penumpang, dan perlahan mulai menggelinding ke lantai kabin, menyingkir dari setir. Tubuh tanpa kepala melangkah mundur, menatap Darto, lalu perlahan menghilang ke kabut tikungan. Darto gemetar, napas tersengal, tapi sadar ia selamat lagi. Kali ini, ada rasa lega tapi juga takut yang mendalam. Mas Rudi dan Pak Joko juga terdiam, mereka semua tahu, tikungan itu bukan sekadar horor biasa. Kepala yang menggelinding, tubuh tanpa kepala, bisikan di kabin. Semuanya nyata. Setelah beberapa menit, Darto menepikan truk di rest area. Ia keluar, menatap tikungan dari kejauhan. Kabut mulai hilang, matahari menembus. Kepala yang menggelinding dan tubuh tanpa kepala hilang, tapi aura dendam mereka masih terasa di udara. Darto mulai sadar satu hal, ini adalah akibat dari kelalaiannya dulu saat ia pernah lewat malam, lihat kecelakaan, tapi gak berhenti nolong. Kepala itu, tubuh tanpa kepala itu, bukan sekadar hantu random. Mereka adalah penunggu tikungan, pembalasan bagi sopir yang lengah dan tidak peduli. Sejak saat itu, Darto punya aturan baru, gak pernah lewat tikungan sendirian malam hari. Selalu berdoa sebelum masuk tikungan.
Siapkan kamera atau senter cadangan untuk bukti kalau terjadi sesuatu lagi. Warga sekitar juga mulai cerita pengalaman aneh. Sopir yang lewat malam sendirian sering dengar suara bisikan, truk tiba-tiba berhenti, atau kepala muncul di jalan. Beberapa sopir